Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan adik-adik anak-anak ya. Untuk yang ketiga adalah manfaat pemantulan bunyi. Ini masih pada bab 6, yaitu tentang bunyi dan sumber bunyi. Kita lanjutkan pembahasan kita. Manfaat pemantulan bunyi. Pada video yang kedua sudah Bu Sun sampaikan bahwa bunyi itu sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan. Bagi hewan, bunyi itu digunakan untuk mengetahui keberadaan mangsanya, untuk mencari kelompoknya, berkomunikasi dengan kelompoknya. Kemudian untuk melihat adanya peringatan bahaya, ada bahaya bagaimana di depannya dan sebagainya. Ini digunakan manfaat bunyi bagi hewan. Sekarang bagaimana manfaat bunyi bagi manusia? Nah, manfaat pemantulan bunyi bagi manusia itu diantaranya dek ya. Yang pertama adalah untuk mendeteksi keretakan pada logam. Yang kedua USG. Yang ketiga mengukur kedalaman laut. Yang keempat mengetahui kedudukan benda di dalam laut. Nah, mendeteksi keretakan pada logam ini biasanya digunakan untuk badan pesawat terbang dek ya. Itu kan terbuat dari logam ringan. Nah, itu menggunakan pemantulan bunyi ini untuk mengetahui adakah keretakan di dalam badan pesawat terbang tersebut. Nah, kalau diketahui sejak dini sebelum terbang sudah dideteksi ada tidaknya keretakan, maka ini bisa mengurangi resiko kecelakaan pada pesawat terbang. Itu dek ya, manfaat pemantulan bunyi. Sekarang pemantulan manfaat yang kedua untuk USG. USG itu apa tuh dek? USG itu ini loh, digunakan untuk memfoto pada biasanya untuk ibu-ibu yang hamil ya dek ya. Digunakan untuk memfoto, melihat keberadaan janin di dalam perut ibu. Nah, ini bisa dilihat dek ya dengan alat pemantulan bunyi tadi, namanya USG ya. Nah, ini kalau anak yang di dalam perut ibu ini bisa dilihat kondisinya bagaimana ya, besar kecilnya itu seberapa, kemudian melihat jenis kelaminnya, perempuan apa laki-laki, itu bisa dilihat deh dengan alat yang dinamakan USG tadi. Ini memanfaatkan pemantulan bunyi. Kemudian manfaat yang ketiga, mengukur kedalaman laut. Ini juga sangat penting ya dek ya. Yang nih ketika kapal kapal laut ini berlayar, ini untuk mengukur kedalaman laut yang di bawahnya itu berapa, itu bisa deh menggunakan pemantulan bunyi yang alatnya disebut dengan sonar. Nah, seperti ini cara kerjanya. Ada mengirimkan bunyi, kemudian bunyi pantulnya nanti akan diterima oleh detektornya, sehingga awak kapal di sini akan mengetahui kedalaman lautnya berapa, ini berapa ribu kilometer atau berapa ribu meter, gitu ya dek ya, sehingga bisa bisa berlayar dengan tenang, dengan selamat, gitu ya. Kalau tidak tahu kedalamannya berapa, tiba-tiba berlayar, tidak tahunya di bawah ada apa dek, ada bukit karang. Nah, ini juga berbahaya. Maka menggunakan alat yang namanya sonar yang manfaatkan pantulan bunyi. Oke, yang lanjut, yang manfaat yang keempat, untuk mengetahui kedudukan benda dalam laut. Maksudnya bagaimana? Ini. Nah, benda-benda di dalam laut itu macam-macam dek ya. Ada ikan, ada batu karang, bahkan ada kapal selamnya seperti ini, ada ikan-ikan besar, bahkan ada kapal yang karam dan sebagainya. Ini bisa dideteksi dari atas dengan memanfaatkan bunyi pantul tadi. Alatnya namanya sonar tadi. Ada kapal selam apa enggak ini di bawahnya? Kira-kira jaraknya berapa ya? Aman enggak saya kalau berlayar di atasnya? Seperti itu. Kapal selam ini kapal selam kita atau kapal selam musuh? Nah, itu bisa dideteksi dari sini. Begitu juga kapal selam ini, dia juga memiliki alat yang digunakan untuk melihat keberadaan di permukaan laut ya.
Di sini juga dilengkapi sonar, dilengkapi apa Dek? Tele yang digunakan untuk melihat keberadaan laut. Nah, ini kapal-kapal yang ada di laut. Nah, misalkan di bawah ada ikan besar, besarnya ikan di laut itu banyak, sangat beragam Dek ya. Bahkan ada yang melebihi besarnya kapal itu sendiri. Nah, kalau kapal ini tidak tahu kalau ada di bawahnya itu ikan yang sangat besar, ini juga akan berbahaya. Inilah gunanya pemantulan bunyi, bisa dimanfaatkan bermacam-macam dan sangat berguna bagi manusia. Tidak ya? Oke. Kira-kira sampai di sini kalian semua bisa memahami? Insya Allah. Nah, untuk pemantulan bunyi apa Dek? Bunyi dan pendengarannya nanti akan dilanjut lagi, masih ada Dek, nanti akan dibahas tentang bab pendengaran, apa kaitannya dengan bunyi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Oke.